perbuatan buruk dia memiliki tuannya itu ya udah mengkondisikan nama rupanya jadi rusak, dibunuh. Bagaimana? Bisa diterima? Ya, jadi memotong nama rupa. Bagaimana? Ada pertanyaan? Kalau enggak, kita teruskan. Kita membahas ya yang memotong janaka kama, ya. Memotong janaka kama supaya tidak ada akibat selamanya. Nah, ini selamanya ya. Jadi kalau sudah dipotong ya, udah tidak muncul lagi. Ya, kalau selamanya itu tidak muncul lagi. Ya, kalau tadi hanya tertunda ya, yang upapilaka hanya tertunda. Kalau ini memotong janaka kama ya, sampai ya. Wah, sampainya M itu ketinggalan ya. Tidak ada akibat selamanya. Jadi kalau sekali di sini dipotong, selanjutnya tidak muncul lagi. Kalau tadi upapilaka bisa muncul lagi, ya? Tidak, ya. Sekarang kita lihat contohnya. Kusala, ya, memotong kusala janaka kama. Nah, ada perbuatan baik yang kusala, memotong kusala janaka kama. Ini ceritanya begini. Ya, ini ada janaka kama yang kusala. Janaka kama yang kusala. Nah, contohnya di sini, misalnya mereka yang memiliki jana-jana, memasuki jana-jana ya. Nah, misalnya di sini jana satu. Ya. Kalau seseorang ya melatih ya, salah, melatih meditasi ya, dia saat dia mencapai tingkat konsentrasi jana satu ya, dia harus terlahir patisandinya di mana? Ya, dia harus Brahma jana satu juga kan? Brahma berbateri ya. Brahma harusnya jana satu punya ya. Patisandinya harus begitu kan? Ya, kalau orang memiliki misalnya dia bermeditasi dengan perbuatan konsentrasi, dia mau masuk jana satu, harusnya dia terlahir di Brahma jana satu. Tapi sekarang dia tingkatkan kekuatan itunya, meditasinya hingga jana 2. Nah, jana 2 ini ya memotong yang jana 1 ini. Ya, kekuatan jana 1 ini harusnya patisandinya jana 1 terakhir di patisandinya yang disebut jana 2. Nah, kekuatan jana 2 ini memotong patisandinya yang di jana 1 hingga muncul di jana 2. Bagaimana? Bisa terima? Ya, perbuatan baiknya lebih berat lagi bobotnya. Dari jana 1 dengan jana 2, kekuatan bobotnya lebih berat jana 2. Jana 2 kekuatan ini memotong kekuatan patisandinya yang jana 1 menjadi dia nanti patisandinya di jana 2. Ini dilahir di sini dia patisandinya. Jadi kusala memotong kusala janaka kama. Ya kan? Janaka kama jana 1 udah baik kan? Dia lahir di alam Brahma jana 1 udah bagus kan? Latih lagi tingkat konsentrasinya hingga dia mau masuk jana 2. Nah, kekuatan jana 2 ini memotong patisandi jana 1-nya sehingga dia terakhir di jana 2. Bagaimana? Bisa terima? Baik memotong baik kusala, memotong kusala.
Ya, Jadi maksudnya cara rekamannya itu kan sebetulnya di dalam satu. ya beramal jalan satu. Dia melatihnya pada saat itu. Saat itu juga kembangin terus sebelum dia meninggal. Ya, dalam satu kehidupan dia sudah memasuki jalan satu, ya kan? Tapi bila jalan ditekan lagi, lebih baik lagi, memasuki jalan dua. Nah, kekuatan jalan dua ini waktu dia meninggal memotong ke Patisandi jalan satu ini. Jadi dia terakhir di Patisandi jalan dua. Otomatis seperti itu. Iya, memang itu hukum karma. Tapi baik, memotong baik. Ya, silakan oleh. Mau tambahkan aja yang tadi yang tanya Ahosi, ini kasusnya. Siapa tadi yang tanya Ahosi? Dari Lilia. Nah, ini kasus Ahosi ini mana kekuatan jana hasil yang harusnya di jana pertama Brahma jana 1 karena dia melatih tingkat jana 2. Nah, kekuatan jana 1 ini habis sama sekali, tidak akan timbul lagi. Yang timbul adalah kekuatan jana 2. Nah, ini. Ahosi. Ya tadi nama lupa. Ya kalau Patisandinya ini tidak muncul lagi Ahosi. Tapi kondisinya ini ya bukan tiba-tiba. Ini yang mengkondisikan dia Ahosi. Ya, bisa terima. Tidak tiba-tiba dia Ahosi. Kalau yang buruk-buruk Ahosi enak. Coba kalau perbuatan yang salahnya tiba-tiba Ahosi, nggak nyesel. Ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak kita teruskan ya. Sekarang yang kusala memotong aku salah janaka kama. Kusala memotong aku salah. Ya, janaka kama. Ya. Berarti di sini ya ada janaka kama yang apa nih? Aku salah. Ya, ada janaka kama aku salah yang siap muncul. Yang berarti kan dia sudah siap muncul ya kan? Siap Patisandi kan? Nah, kalau di sini contohnya Bante Anggulimala. Nah, ceritanya Bante Anggulimala. Karena berpandangan salah ya diajarkan oleh gurunya ya Bante Anggulimala itu disuruh membunuh 1000 orang ya. 1000 orang. Terakhir dia sudah membunuh 999. Terakhir saat mobil terakhirnya ketemu ibunya yang mau dibunuh. Tapi Sang Buddha melihat Bante Anggulimala ini punya potensi menjadi orang suci. Ya, makanya dicegah oleh Sang Buddha. Ya, diuber-uber, Sang Buddha diuber terus. Ya, Bante Anggulimala ceritanya singkat ya, dia mengubur itu Sang Buddha tapi nggak kesampaian terus nggak itu. Akhirnya dia menyerah. Ya, akhirnya dia ajar ke Dhamma, dia menjadi arahat ceritanya. Bante Anggulimala menjadi arahat. Nah, kekuatan arahata inilah yang memotong ini. Harusnya Bante Anggulimala ini kalau dia membunuh 990 orang, apa yang terjadi? Patisandinya apa? Patisandinya harusnya apa yang ya? Harusnya Bante Anggulimala ini di apa yang tapi kekuatan kesucian yang dia realisasi memotong ya kekuatan membunuh makhluk ini 999 ini. Kekuatan ini memotong ini. Akhirnya dia lahir di mana? Hah? Bante Anggulimala lahir di mana? Hah? Oh ya, mesti ingat kalau gitu. Padam. Ya. Padam. Jadi kekuatan kesucian arahat ini memotong kekuatan Patisandi yang harusnya terlahir di Abaya 4 itu terpotong. Jadi dia parinibbana, padam. Ya, jadi padamnya ya istilahnya ahosinya Patisandi Abaya 4 ini tidak tiba-tiba ada kekuatan yang memotongnya. Kekuatan kesucian arahat ini yang memotong ini.
Ya harusnya Bante Angulimala ini ya di abad 4 999 Pak, cukup dalam itu. Ya, bisa diterima. Kalau orang baik internasional beda. Ini hanya proses pikiran Pak. Ya nggak apa-apa lah, yang memang konsep mereka berbeda. Mereka hanya dengan terima sapalnya, ya, hanya dengan terima. Kalau kita harus analisa, mengapa, bagaimana, prosesnya bagaimana. Makanya dalam agama Buddha ada seni hidup, ada seni mati, ya. Jadi harus berpikir kalau agama Buddha. Sekarang ada satu lagi, aku salah, ya. Aku salah memotong kusala janaka kama. Nah, kalau kusala janaka kama berarti di sini ada apa? Ada janaka kama, ya. Dia apa janaka kama? Yang kusala, kan? Kusala janaka kama. Ada kusala janaka kama sudah siap timbul, sudah siap untuk pati sandi, ya kan? Ceritanya begitu kan? Nah, tapi ada perbuatan. Oh, di sini tadi lupa bulatannya, harus ada tadi bulatannya kusala ya. Nah, di sini juga ada bulatan nih, perbuatan. Perbuatan yang sekarang perbuatannya apa? Aku salah. Perbuatannya yang buruk. Siap memotong kusala janaka kama yang sudah siap timbul. Ya. Ini contohnya Dewa Data. Dewa Data ini memiliki jana-jana, ya. Orang yang memiliki jana-jana harusnya pati sandinya di mana nih? Ya, harusnya di Brahma. Tapi apa yang terjadi? Dewa Data ini memecah belah sangka, melukai sang Buddha, ya. Memecah sangka, ya. Melukai sang Buddha, ya. Nah, perbuatan aku salah ini memotong janaka kama yang sudah siap timbul. Harusnya Dewa Data ini dengan kekuatan jana-jananya dia terhidar dalam Brahma, tapi dipotong oleh kekuatan buruknya aku salah yang memecah belah sangga, melukai sang Buddha. Janaka kamanya terpotong oleh perbuatan buruk ini. Akhirnya dia dalam mana? Akhirnya neraka yang paling dalam, Awici. Nah, ini neraka Awici, Dewa Data. Berapa lama di sana? 100.000 kapal. Nah, ini kekuatan kama buruk ini memotong janaka kama yang sudah ada. Harusnya janaka kamanya dia terhidar di pati sandinya terhidar dalam Brahma, terpotong oleh kekuatan kama buruknya. Terakhir di neraka yang paling dalam, Awici. Nah, itu kekuatan dari Upagataka kama. Dia berfungsi memotong. Ya, bisa memotong baik, bisa memotong buruk, ya, bisa memotong janaka kama, bisa memotong nama rupa. Yang ini yang memotong nama rupa. Bisa terima. Ada pertanyaan? Ya. Tapi jangan lupa arahatanya itu, kekuatan arahata maga itu luar biasa. Dia bisa menghapus semua, memotong semua. Jangan takut. Ya, kama lampaunya sudah mendukung itu. Kama lampaunya sudah mendukung. Walaupun dia cacat, istilahnya cacat itu ya, tapi masih berbuat. Ya, membunuh 990 orang itu, 99 orang itu cacat itu. Tapi kekuatan kama lampau luar biasa itu. Masih tetap dia berbuat. Ya, ya, itu perbuatan yang sempurnanya sebelum Bante Angulimala berbuat itu, yang membunuh. kalau diperhitungkan, maksudnya mau
diperhitungkan dari perbuatannya yang terakhir 1999 itu tidak ada tandingnya. Kata dia punya kekuatan bisa dari kesucian. Jadi paraninya perbuatan sempurna yang lalu. Obat sabudan tidak turun. Sabudan tahu bagaimana bisa. Ya. Menurut bobot, kualitas, sifat dari akibatnya. Ya, sekarang kita lihat ya. Kama menurut bobot, kualitas, sifat dan akibatnya. Nah ini ya kama-kama ya. Ada kama yang sifatnya garuka kama. Namanya garuka kama itu berbobot yang berat. Yang bobotnya berat, garuka kama. Nah, di sini kama-kama ini menentukan limita apa yang bakal muncul. Limita itu bayangan batin saat game. Ya. Kita itu kayak main film. Jadi waktu mau meninggal tuh ada layar, ya layar film di pikiran kita muncul, limita namanya ya, limita yang muncul, ya. Nah, jadi limita ini sangat menentukan kemana kita akan berangkat, ya. Nah, di sini ada A, garuka kama, ya. Garuka kama ini kama yang berbobot berat, ya. Ini bobotnya berat ya. Nah, kama yang berbobot berat ini istilahnya ada yang baik, ada yang buruk, ya kan? Namanya kama pasti ada kusala, ada akusala. Nah, kusala akusala ini ada bobotnya yang berat, ya. Yang bobotnya berat disebut garuka kama. Nah, sekarang kita bahas satu persatu ya, kusala garuka kama. Ya, kusala garuka kama. Kalau kusala berarti bobot kusalanya berarti apa? Yang baik. Ya. Nah, yang baik ini kusala garuka kama ini contohnya apa? Mereka yang melatih samadhi hingga mencapai tingkat-tingkat jana, ya kan? Tingkat-tingkat jana. Jadi kalau seseorang ya bermeditasi hingga mencapai tingkat-tingkat jana, waktu mau game pasti yang muncul ini, ya udah pasti. Tidak mungkin itu ada kepastian. Namanya kepastian, namanya mereka yang mencapai tingkat-tingkat jana waktu meninggal limita ini yang muncul, jana-jana mereka pasti itu. Ya, makanya ini yang menentukan nanti dia sesuai dengan tingkat-tingkat jananya. Mereka terlahir di alam-alam Brahma tingkat berapa sesuai dengan jana-jananya. Ini yang muncul duluan, pasti dimintai muncul duluan. Ya, pasti. Nah, terus ada juga yang akusala, ya, garuka, ya, akusala, garuka, kama. Kalau akusala yang apa nih? Yang buruk. Yang buruk ini ada berapa? 5 yang itu ya. Apa yang 5 itu? Bunuh ayah, ibu ya. Ayah, ibu, ayah, ibu, Membunuh arahat gitu ya. Melukai sang, memecah belah sangha ya. Melukai sang budak. Nah, apalagi tambah satu lagi itu mengajarkan pandangan salah secara sengaja, secara terus menerus. Ada juga ya. Nah, kalau mereka waktu dalam kehidupan sehari-harinya pernah melakukan hal-hal yang begini, yang bobotnya berat, yang bobot berat ini muncul duluan. Ini pasti. Nggak ada istilahnya, nggak ada melesetnya. Kalau membunuh ayah, membunuh ibu, membunuh arahat, memecah belah sangga, pernah salah satu ini melakukan hal-hal ini,
pasti Nimita yang muncul, pasti ini duluan yang ngantar mereka. Begitu mau game, ini yang muncul Nimitanya, karena bobotnya berat. Ini kecepatannya, kalau yang lain ini kecepatannya full, yang istilahnya apa? Luar biasa kecepatannya, kekuatannya. Ya. Nah, Nimita ini yang muncul duluan kalau mau game. Pandangan salah terus-menerus juga termasuk ya Pak ya? Ya, termasuk berbobot berat. Tapi nggak masuk badan. Ya. Mengajarkan. Mengajarkan pandangan salah secara terus-menerus Dan dengan dia sengaja. tahu salah itu. Udah tahu salah, melanggarnya diajarkan terus. Tapi dia tidak diawiji itu, Mahatapana aja. Maka pada lebih setingkat sedikit. Tapi panas juga, hangus juga, disuruh gosong juga. Dulu amat, berat sekali. Ya. Kalau ini awiji 8 ya, kalau ini Mahatapana 7. Belajar kalau salah, masuk Mahatapana. Udah tahu kesalahannya aja terus. Udah tahu ajaran Sang Buddha itu seharusnya mengikis LDM. Tapi dengan sengaja, dengan kemampuannya dia berdalih, ditambahin LDM terus menerus. Mereka-mereka yang dengan sengaja tahu Dhamma harusnya mengikis LDM, ditambah LDM dikembangkan waktu mengajarnya. Siap-siap Mahatapana. Lebih dingin dikit dari itu awiji. Nah, itu yang berbobot berat. Ya. Ada yang B, yang berbobot, ya B dan C ini berbobot sedang nih, yang B ya. B dan C ini bobotnya sedang, ya. Asana kama. Asana kama ya, ini asana kama ini bobot sedang. Ya, di bobotnya sedang ya. Bobot sedang ini begini. Nah, kalau seseorang dalam hidupnya ya, dia pernah berbuat baik atau berbuat buruk, ya misalnya ya, ada contohnya nih, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebelum saat ajal dengan lahir dan batin. Nah misalnya, kalau dia ingat ya, pernah berdana, bangun wihara gitu misalnya ya. Kalau saat meninggal, saat mau meninggal, kalau tidak ada bobot yang begini, dia lebih terkesan yang bobot yang begini, yang sedang ini Nimita ini yang muncul. Ya, kalau Nimita yang sedang-sedang ini muncul ya, kalau dia bangun wihara atau berdana ya, berarti dia nanti diantar ke alam-alam yang bahagia di surga Dewa Enam, yang diantar ke sana. Ya, di bobotnya sedang. Ya, kalau kita berbuat baik, harusnya itu dengan tekad yang kuat, supaya Nimitanya nanti yang muncul yang baik. Ya, kalau jalan sih gampang, susah, nah gampang kan ya. Tapi kalau ini misalnya bangun wihara, berdana, ngajar dhamma, misalnya belajar dhamma dengan tekad yang kuat, supaya kesannya kuat. Waktu mau game muncul yang begini. Nah, kalau muncul yang positifnya, kan ada negatif, ada kusala kan. Kalau kusalanya muncul yang begini, ya diantar di alam yang bahagia. Ini yang muncul duluan, yang bobot sedang. Setelah tidak ada bobot garuka, pasti bobotnya begini yang muncul lagi, nyusul. Kecepatannya kuat nih, yang menyusul di belakang ini. Nah, sekarang yang C. Nah, yang C ini Achinakama. Achinakama. Nah, ini bobot sedang juga. Ya. Achinakama ini ya bobot sedang juga ya. Tapi bobot sedang ini bisa apa? Dikembangkan terus menerus secara menurus ya, terus menerus ya. Ya. Hingga menjadi kebiasaan ya. Jadi watak ya. Kebiasaan watak. Nah, contohnya begini. Kalau tadi kita belum mengerti Dhamma, kita belajar Dhamma, nggak tahu ya, setelah tahu Dhamma, ada tahu seni hidup, tahu seni mati. Nah, setelah tahu seni hidup seni mati, ya hidupnya dia kembangkan.
dia menjalankan Pancasila, dia berdana, dia meditasi, baca parita, rutin dilakukan. Ya, rutin terus, hal-hal dhamma terus, sedikit-sedikit yang muncul dhamma, sedikit muncul dalam hidupnya dhamma. Nah, saat mau game, kalau nggak ada bobot ini yang muncul. Kebiasaan ini muncul. Ingatnya dhamma. Yang hubungan dengan dhamma. Kalau dia ingat selalu dengan dhamma, nah berarti dia diantar ke alam-alam yang baik ini. Ya. Sebaiknya ya kita coba, karena ada bobot ini ya cobalah ini yang kita kembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah mengerti hal-hal yang positif, dhamma itu mengembangkan batin, dhamma ini dikembangkan terus. Baca parita, belajar dhamma, meditasi, berdana, jalankan Pancasila. Sedikit-sedikit dalam pikirannya dhamma. Kalau ada apa kok secara dhamma begini, secara dhamma begini, muncul kata-kata dhamma. Nah, ini akan menghantam dia waktu meninggal. Kalau ini yang muncul, diminta ini yang muncul, pasti alam bahagia. Ya? Ya. Iya, tadi sama, tadi kusala-kusala ini selalu muncul. Kalau mereka tidak mengerti dhamma, ya, kerjanya main judi lah, narkoba lah, kebiasaan terus yang sifatnya melanggar sila. Nah, kalau mau meninggal itu yang timbul. Misalnya tukang malak gitu ya, dapat duit kan, dapat uangnya itu kan, beli apa, ganja apa segala. Nah, rutin terus dilakukan. Nah, itu yang muncul saat meninggal. Kalau muncul itu alam apa ya? Jadi di sini selalu ada kusala akan perbuatan kita kan. Mana kalau kita ngerti dhamma, pernah belajar dhamma, yang kusala ini yang kita kembangkan sehari-hari. Supaya saat mau meninggal muncul yang kusala ini, karena sudah rutin lukas, ya supaya rutin, ya dia akan muncul otomatis. Itu yang B bukan sama Mas Edi, bukan Bobot sedang. Tapi biasanya kesan-kesan ini tidak rutin. Ini bedanya di rutin, ini tidak rutin. Iya, ya. Ini dalam sehari-hari. Tapi bisa muncul ini kalau kesan kita misalnya, ya kalau kita merasa bangga dengan wihara yang kita bangun, aduh rasanya mau gimana? Ya, bisa muncul kesannya kuat. Tapi ini juga bisa dikembangkan terus-menerus, yang anci nakama ini bisa dikembangkan secara terus-menerus. Ya kalau ini tiap hari kita bangun wihara, ya jadi terus acina juga akhirnya. Tiap hari kita bangun wihara, tiap hari kita bangun rumah sakit, tiap hari kita berdana. Nggak mungkin kan, tapi ceritanya tiap hari bangun wihara kan? Ya. ini kan tulisnya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk usaha pajak. Ya. Jadi maksudnya bukan Dia ingat kesan dia waktu melakukan berdana. Iya, dalam kehidupan dulu, ya dalam kehidupan sehari-harinya dia pernah berdana, dia pernah membangun wihara. Waktu mau game, layar itu muncul. Ya, itu yang mantap dia nanti. Kalau muncul yang baik ini pasti alam bahagia. Ya, kesan. Makanya kalau berbuat baik, biarlah berkesan. Jadi supaya kesan itu muncul waktu mau meninggal. Terus yang D, ya. Kalau yang D, nah ini, ya, katata kama. Katata, ya, katata kama. Katata kama ini kama yang asal-asalan, ya. Kalau yang ini nggak muncul, ini nggak muncul, ini nggak muncul, wah yang asal-asalan yang muncul. Nih kalau dia berbuat baik, kayak kata si Pak Muga, ya cepet, gopek gitu, asal cering gitu ya, nggak ada apanya. Ya istilahnya hanya sepintas, nggak ada kesan apa-apa. Ya istilahnya kalau ngasih berbuat baik itu kayak kasih Pak Muga, iya. Cuma supaya jangan bikin hambatan aja gitu ya. Perbuatan baik supaya Pak Uga jangan menghambat, nah cepet gopek gitu kan salah kesan. Tapi kalau misalnya hari Katina, wah saya siapkan dari dulu, dia udah siapkan Katina, dia tahu nih keperluan sangha perlu ya, dan Katina terbaik, udah dipersiapkan dulu. Nah persiapan ini
membuat kesannya lebih berkesan. Tapi kalau kata tani ya, Pak udah TOP, udah kering gitu ya. Perbuatan buruknya juga asal ngeger, ada asal lu mah, gitu kan. Ngeger tapi buruk kan, tapi tidak apa, tidak dengan tingkat yang kuat. Jadi kata apa? Kata ya. Hanya cipta selalu. Nah, kalau kata kama ini yang bisa gampang ngahusi. Ya. Kata kama ini yang gampang ngahusi. Nah, akibatnya juga tidak berat akibatnya. Jadi itu-ituan Ya sambil lewat gitu ya, dia nggak berbobot ya. Kalau yang begini kan berbobot nih, bunuh ayah, jangan-jangan ibu ya. Kesan-kesannya misalnya kalau dia berdana katina ini ya kesannya dia wah, dia tahu berdana katina sebentar Oktobernya. Dari sekarang udah persiapkan dulu harus gimana sebagaimana dirancang. Pernah itu kalau melihat hukum kalau kejadian misalnya kejadian yang dirancang dengan kejadian yang apa? Yang terdesak gitu kan beda hukumannya kan ya. Kalau sudah ada perancangnya gini berat. Ya hukum begitu juga, ini juga begitu. Kalau sudah dirancang dulu, sudah direncanakan dulu gitu ya. Jadi misalnya kama terencana, ini cerita kalau ada perbuatan terencana, ada yang spontan kan. Nah, ini sudah terencana, kesannya kuat. Secara hukum juga begitu, hukumannya berat. Enggak, ya asal sambil lewat. Ya misalnya ada tukang apa? Tukang tanaman apa aja, misalnya ada tukang celengan di pinggir jalan gitu ya sambil lewat. Ya ceceng tuh. Ya istilahnya supaya tidak menghambat itu kesannya nggak itu. Ya bagaimana? Nah ini yang menghantar. Ya. ya bisa jadi apa saja. Nggak terlalu itu, jadi Tidak terencana. tidak terencana. Kalau kebetulan waktu mau mati timbul ke salah, ini manusia. Ya. Kebetulan timbul itu ya jadi binatang gitu ya. Jadi di sini ya tidak ada tanyanya gitu ya, kebijaksanaannya nggak ada, hanya sebatas satu. Ini orang yang kebanyakan orang yang nggak beragama, Tidak punya keyakinan. punya keyakinan kalau beragama. Ya. Kalau ibu-ibu bagusnya nih, katina misalnya berdana katina, bangun miara, nih rencana dari sekarang. Ya, biar kesannya kuat. Kalau yang baik, kalau yang buruk jangan. Ya, kita teruskan ya waktunya. Kama minta-minta yang muncul itu ya. Sekarang yang ke-8. Nah, ke-8 ini kama menurut sifat kedudukannya. Nah, kemana dia? Ya, ada perbuatan-perbuatan baik, ada perbuatan-perbuatan buruk. Kemana dia perginya ya? Nanti akan dijelas lagi sama Pak Alek lebih detail lagi. Nah, sekarang kita hanya sekitar selalu aja deh. Ya. Ini, ya. Ini gambar yang saya selalu baca. Nah, di sini rupa 4, Sudawasa 5, Sudawasa 5 ya. Di sini ke sini rupa Brahma 16. Di sini dewa 6. Ini manusia 1, manusia.
Di sini apa yang 4? Nah, kita lihat di sini, ya, ada perbuatan-perbuatan kama buruk, ya, kama menurut sifat kedudukannya. Nah, sekarang ada A, di sini kama buruk. Kama buruk, ya. Kama buruk itu tidak bermoral, berarti mereka yang apa nih? Melanggar sila, ya. Kalau mereka sering melanggar sila, ya, melakukan 10 kamapata, aku salah kamapata 10. Udah tahu kan aku salah kamapata 10 kan? Nah. Pata 10. Apa itu aku salah kamapata 10? Ya, masa nggak ada yang tahu? Alasannya udah di itu ya. Hah? Aku salah. Ada huruf aku salah kamapata 10. Yang bertentangan dengan Pancasila. Yang mana? Ini saking ngebutnya nih. Aku sama kawan. Ya, aku salah patahkan. Nah, kamapata. Terbalik nih. Tidak ada. Katakan Aku salah 10. Ya. Aku salah ini yang buruk. Apa aku salah kamapata 10? Yang melanggar sila. Yang tidak bermoral. Pak udah pernah. Pak Hendri udah ngajar ya kemarin? lol. Bogor. Ano, tadi ada Pak Bogor di ada seperti Nah, Ano. ya, yang melanggar Pancasila ya, dia berpikiran loba, berpikiran dosa, berpandangan salah. Itu melalui pikiran kan. Kemarin ada pikiran, ada di salurannya ada 3 kan? Pikiran, ucapan, dan jasmani kan? Udah dibahas ini, ya. Loba, dosa, pandangan salah kan? Udah ini mah. Ucapan apa? Ya, dusta, kasar, fitnah, bohong, kosong. Ada 4 nih. Dusta, fitnah, kosong, ya kasar. Cepat saya kalau ini supaya jangan itu. Tahu? Bolong nanti nggak ada apa-apanya. Ucapan dusta, ucapan fitnah, omong kosong, bicara kasar. Ya, kalau jasmani apa? Ya, bunuh. Ya kan? Zina, curi. Membunuh, berzina, mencuri. Singkat aja. Ya, sebenarnya ini sudah diajari sama Pak Hendy, cuma nggak ada yang ingat rupanya dia. Kan ada 3 saluran. Kama. Lupa, waduh. Pancasila sudah diajar, kama melu 3 saluran sudah diajar, tapi lupa. Ya. Mau nggak pernah dibuka ini rupanya. Ini kita maafkan. Kalau ada salah ngomong, kita juga harus memaafkan. Kita saling memperbaiki. Tapi sayang, kita harus tahu, kama pada tahu. Kalau kama pada tahu, bagus buat meditasi kita. Ya. Jadi kalau mereka yang sering melanggar sila kama buruk, berarti di sini tempatnya. Nih, daerah sini nih mainnya, apa yang 4. Kalau mereka melakukan, ya di sini ada kusalanya kan, ada. Nah, sekarang kalau kusalanya sebaliknya gitu, ya kan? Kusala. Kebalikan dari ini, tidak berpandangan salah, tidak berpikir loba, ya, tidak berdusta, tidak, gitu. Nah, berarti dia mainnya di sini. Nah, manusia dewa 6, ya di sini ada dewa 6. Ya, diantar di sini. Mana yang kurang jelas? Memang ini dekat. Jadi mau terangkan Pak Bong,
kama buruk, kama baik itu lahirnya dari Pancasila. Kita sebagai umat biasa, sila namanya. Pancasila autalaki itu ada bagiannya di situ. Ya. Ini jadi kama patah itu 10. 5 sila yang dipecah jadi 10. Ya. Kan di situ ada itu ya. Ada kusala, ada kusala ya. Yang B-nya kama baik. Kama baik yang berakibat hanya sampai pada alam penuh dengan kesenangan indera. Nah, ada 10 jenis. 10 jenis ini dengan kata tidak. Tambahan di sini ya tambah tidak aja. Tidak loba, tidak dosa, tidak berpandangan salah, tidak berdusta, tidak memfitnah, tidak ngomong kosong, tidak bicara kasar, ya, tidak berzina, tidak mencuri, ya, tidak membunuh. Nah, kalau mereka berarti mereka menjalankan apa? Kalau tidak berarti menjalankan Pancasila. Kalau mereka menjalankan Pancasila, alamnya ini yang nunggu mereka nih, frekuensi pikirannya nih. Kamu udah ada. Ini apa? Coupling ya. Coupling buat mereka. Mereka yang menjalankan Pancasila dengan baik, dengan benar, saat mau game diantar ke sini. Ini alam buat mereka. Menikmati kesenangan indera. Coba baca di situ ya. Nah. Kama baik yang berakibat hanya pada alam-alam yang penuh dengan kesenangan indera. Kalau di sini naik kesenangan indera, nikmati kesenangan inderanya 80 sampai 100%. Kalau kita di sini 50-50 di alam manusia. 50% senang, 50% tidak menyenangkan. Ya, kadang-kadang sedih, kadang-kadang kita ketawa, senyum gitu ya. Kadang-kadang cemburu, nyurang gitu ya. Nah, itu alam manusia. Tapi kalau di sini jauh dari kesenangan indera, ya, jauh dari kesenangan indera. Ya, jadi kalau apa yang 4 ini jauh dari kesenangan indera. Ini perbuatannya mau gampang. Jadi kita punya tiket untuk memasuki alam-alam yang kita maui. Ya, kalau kita ingin ke alam apa yang 4, langgar sila sebanyaknya. Ya, kalau kita ingin ke alam dewa dan manusia 6, jalankan Pancasila dengan murni, dengan baik. Nah, ya itu. Seterusnya yang C, ya, kama baik yang berakibat pada alam-alam drama bermateri yang masih mempunyai bentuk, hanya dapat dicapai melalui latihan meditasi. Nah, kalau kita ingin ya, memasuki di rupa Brahma 16 ini, harus apa syaratnya? Meditasi hingga jangan-jangan. Ya. Udah moralnya baik, kembangkan meditasi. Ya. Perbuatan baik, ya. Nah, kama baik di sini, ya, meditasi, ya. Jadi di sini faktor-faktor meditasi muncul nanti pitaka, ya kan, bicara, piti, ya, sukha, ekagata nanti yang muncul, ya, menunjukkan itu. Nah, ini yang menunjukkan jalan-jalan, ya. Di sini jalan 1, ya kan? 1, di sini 2, 3, di sini 4, di sini 5. Jalan-jalannya, ya. Pada sini. Ya. Ini jalan 5. Nah, perbuatan-perbuatan dengan menjalankan meditasi hingga mencapai tingkat jana, ya. Itu akan terakhir di alam Brahma bermateri. Ada teman tadi? Nggak dewasa kita masuk 5. Ya, ini Dewasa. 5. Yang bawah itu kayak apa? Ini dia. Ya. Ya. 5. Cuma kalau di sini harus plus. Beda. Ya, hanya nagami yang bisa memasuk ini. Ya, sudah wasani hanya agami. Sudah memiliki jana 5 harus anagami, baru bisa tinggal di sini. Ini penghantarnya. Jadi dalam agama Buddha tergantung dari kita mau kemana.
Caranya ada. Ya. Nah, nanti kalau kita melakukan meditasi, ya, meditasi hingga tingkat melalui objek arupa, baru kita di alam arupa 4 ini nanti, ya, di situ. Kama baik yang berakibat pada alam-alam Brahma tidak bermateri, hanya dapat dicapai melalui latihan meditasi objek tanpa bentuk. Ada 4 tingkat, ya. Nah itu. Jadi perbuatan-perbuatan kita mengantar kita pada alam-alam sesuai dengan ini ya, dengan alam-alamnya ya, perbuatannya. Ya singkat aja dan saya cukup ya, nggak salah terlalu ini. Jadi ada perbuatan-perbuatan yang mengantar kita ke alam-alam yang sesuai dengan perbuatan. Ada diusir ibunya, ditelantarkan, itu tidak aku salah garupa, enggak. Ya, tapi termasuk bobot berat, ya. Maksudnya cukup berat, tapi tidak sampai membawa mereka ke awici. Ya, tidak sampai. Ya, membunuh itu pasti. Kalau selain misalnya kurang perhatian kepada orang tua, itu ya tidak merawat, nah itu nggak sampai ke awici. Ya, ya kama buruk, pasti itu kama buruk melawan orang tua. Cuma tidak sampai ke awici. Silakan ada Pak. Kalau bunuh nenek, gimana Pak? Tetap membunuh nenek tidak ada dalam sukanya ke awici, tapi pinggiran lainnya bisa. Ya, pinggiran lainnya bisa. Nah, bunuh diri, namanya orang bunuh diri, jangan kakamanya gimana citanya? Pati sandinya pasti apa? Ya, pasti sandinya berarti apa deh? Pasti. Kalau aku salah, berarti ya, ya. Kalau lagi sedikit, bunuh diri itu kalau nanti dalam suta, dan jangan kaget, ada juga, ya. Tapi itu calon arahan, karena sakitnya dia nggak tertahankan, dia memotong ininya. Tapi proses waktu dia memotong, konsentrasinya ke arah kebebasan. Ya, karena dia sudah melakukan vipassana, cuma dia nggak tahan sama beban sakit itu. Dia menrealisasi arahan. Tapi jangan jajal-jajal kita barangkali kalau dipotong menemukan masuk arahan, makin jauh dari arahan kita. Kita belum memasuki tahap-tahap itu pengembangan. Jadi, tapi nanti sebab bisa ada timbul perkiraan, ada pertanyaan, ada yang mengatakan ada yang menjadi arahan. Yaitu apa? Lain lagi yang bermudi arahan itu, yang itu dia sudah menanam. Paraminya sudah penuh. Paraminya penuh, pelatihan vipassananya sudah bagus. Udah memasuki tahap-tahap pengertian, waktu dia memotong memang tidak betul memotong bunuh diri, tapi diawasi. Dilihat mati ilakananya. Ilakananya. Dia tetap masuk kelas apa? Dia Terbebas, padam. Terbebas. Ya, padamnya itu bukan di mana? Ya, terbebas padam ibadah. Tapi kita jangan jajal-jajal. Pada umumnya kalau kita bunuh diri, kita benci sama keadaannya. Ya, aku salah pati sandinya, aku salah cita. Ya, pasti jangan kakamanya dulu. Jangan aku salah yang menghantar. Itu nanti ada. Nanti akan dibahas itu nanti sama Pak Alek ya minggu depan. Silakan. Ya, silakan Pak. Pak Bang, saya ingin tanya, yang disebut dengan menjelang ajal itu punya acuan waktu enggak? Apakah 1 jam, 2 jam, 5 detik, atau detik-detik saat-saat itu napas terakhir? Cuti mati sandi. Kalau dalam agama Buddha, cuti dan mati sandi ini hanya satu momen.
satu bulatan. Kemarin ada cerita bulatan, ada 17. Kalau ini satu, sangat cepat. Ya, cuma ini memang padam dengan begitu padam dengan ke-9 akhir ini cepat sekali. Cuma saat di sini kan masih ada waktu-waktu yang mengkondisikannya, maksudnya. Ada waktu-waktu di sini, ada bulatan-bulatan yang masih mengkondisikan gitu. Tapi kalau padamnya ini hanya 1 saat padam gitu. Tapi sebelum padam ini kan masih ada berapa saat, masih banyak gitu ya. Baik, Ya, kalau cita itu kesadaran ada aja. sadar aja. Jadi berarti kalau kita mati bukan nggak sadar. Kita sadar mati, langsung disusul oleh sadar kelahiran. Jadi dipanggil kesadaran mati dan kesadaran lahir. Ada kita. Jadi bukan semua sesuatu yang aneh buat kita. Akan kita bisa mempersiapkan diri. Kalau kita sudah mempunyai dhamma yang baik, pengertian baik itu yang 00 baru vokasi yang ciri-ciri itulah yang dipanggil persiapan kita yang telah kita tanam. Nah, itu kita gunakan. Nah, kalau belajar dhamma cuma jangan sekadar sembahyang aja atau tujuannya, ya itu. Jadi kita coba untuk bisa mengerti proses bahagia. Apa kata Bogong? Apa? Seni mati. Seni mati dan seni. Jadi saat-saat di sini masih ada momen-momen yang menentukan. Tadi dia gelisah dulu, apa ya? Kalau gelisah itu pasti dia punya janaka kama udah yang jelek. Cuma masih bisa ada kesempatan untuk dikondisikan. Ya kalau orang sekarang itu ya cerita sekarang itu kan masih ada waktu panjang bisa ya. Tapi kalau udah cerita cuti dengan Pati Sandi itu hanya 1 momen, hanya 1 bulatan. Tapi di sini-sininya masih ada kesempatan kita merubah diminta itu supaya muncul yang apa. Masih ada nih yang minta itu bisa kita rubah. Perbuatan kita. Ya. Yang janaka, setiap momen itu janaka. Ya, setiap saat kita punya potensi apa? Perbuatan kita punya potensi sebagai janaka kama, bisa punya potensi untuk memotong, bisa punya potensi untuk mendorong, punya potensi untuk menekan. Nah, begitulah di sini kita bagaimana kita mendorong, kita menekan, kita memotong. Itu maksudnya. Ya, ada pertanyaan silakan. Ya. Nah, sebenarnya saat di sini cuti, ini udah padam, kesadaran padamnya, kesadaran hidup udah, ini kesadaran udah padam saat itu kesadaran ajal. Cuma ini unsur batin, ya. Kalau di sini masih ada fisiknya gitu. Sorry, fisiknya begini, terus ada untuk fisiknya. Nah, fisiknya ini masih ada jiwa rupa, gitu ya. Ya, jiwa rupa ini, ya, dia masih memelihara fisik yang ini dipelihara masih. Kalau dia misalnya di sini dia marah-marah udah lahir dewa, ceritanya di sini Pati Sandinya udah dewa 6, kayak tadi ya, dewa 6. Marah-marah di sini dia masih punya tendensi balik lagi ke tubuh yang masih terpelihara ini. Bagaimana? Bisa terima? Ya, mati beneran. Dia sudah terlahir di alam surga. Ya, udah pindah alam. Ya, cuma fisiknya ini, jiwita rupanya masih aktif, masih memelihara. Terpelihara fisiknya ini, masih. Jadi masih potensi. Enggak, secara dokter ini mati, jantungnya udah mati, udah berdetak. Ya, eran darahnya udah mengalir. Cuma masih ada jiwita rupa, unsur kehidupan yang memelihara kehidupan ini supaya tidak rusak, tidak busuk. Saat dia tidak busuk, dia marah-marah di sini, dia masih lahir ini, lahir spontan. Jadi yang ada dimaksud sindrom itu bisa. Mas Sindrom gimana? Ada yang orang jadi meninggal, ada yang pakai dia masuk Islam. Bisa kalau fisiknya itu. Bisa cerita kalau nggak salah pasien itu ada yang memakai tubuh orang cacat ya. Ya. Bisa. Batinnya lain gitu maksudnya. Ya.
fisiknya dia, batinnya, patisandinya udah lain makhluknya gitu. Kalau cerita paksian kalau nggak salah itu, yang pakai kaki pincang itu ya. Ya, ya bisa. Jadi kalau fisik ini masih bagus, kalau ada makhluk lain patisandi di sini bisa. Ya, dia udah mati spontan, lahir ya, kelahiran itu cepat, mati di sini, lahir lagi, spontan semua. Ya itu, jadi fisik ini masih bisa dipakai. Mati beneran, mati suri juga begitu. Kalau mati suri dia hanya sebentar ya, tidak pindah alam ya. Ya cuma dia pingsan gitu sebentar gitu ya. Yang mungkin dia pasang itu biasanya yang suka mati suri itu ya hanya sebentar gitu, lupa gitu ya. Hah? Kalau udah 1 hari sudah itu udah pindah alam deh. Berarti udah pindah alam itu. Dia udah misalnya kalau dia di sekitarnya udah getayangan gitu ya. Dia udah getayangan, punya fisik baru. Cuma keterikatan sama fisik yang ini, dia tumbuh lagi, soalnya dia hidup lagi. Soalnya ini unsur pemelihara kehidupan di dalam fisik yang dia pelihara itu dia pakai itu masih hidup, masih ada. Kalau dia begitu cuti, jantung sudah tidak berdetak, aliran darah sudah tidak mengalir. Benar gitu. Ya, cuma ada unsur kehidupan. Nanti kalau dia mati di alam itu secara spontan dia masih bisa balik ke tubuh ini. Contohnya dari binatang, Pak, kura-kura. Ya. Kita bawa, kita ambil jantungnya, Ya. dia masih hidup. Kalau dia hidup mungkin karena syaraf-syarafnya aja masih hidup, masih aktif. Secara itu ya kayak ekor cecak yang putus mungkin itu istilahnya. Ya nggak mungkin, dia hidupnya itu hanya karena pertahanan syaraf itu. Ya. Tapi secara mati cuti dia udah cuti, hanya syaraf tubuh, syaraf fisik dia punya syaraf fisik. Nah itu jiwita rupa, ya kayak buntut cecak itu ya apa itu ya. Ya itu hidupnya bukan karena itu. Ya. Sering jiwita rupa itu setiap saat kita ini punya jiwita rupa. Ya, jarang ada juga yang bolak-balik itu masih bisa bolak-balik, ada yang enggak begitu pergi ya pergi. Mati suri. Ya. Kalau orang mati suri, dia matinya begini. Yaitu dipanggil mati suri karena badannya masih kehidupan masih dipelihara kehidupannya. Unsur kehidupannya masih ada. Jadi sesudah mati, laki yang lain. Ya. Itu dia kembali ke tempat yang sama. Itu namanya spontan. Ya. Itu pakai alat bahan yang berbeda. Dewa. Oh dia bohong. Ya. Itu versi mereka. Ya versi mereka. Ya. Secara Buddhis tidak ada cerita dia bohong, tapi ada cerita dewa apa Alek yang itu, yang siang dia itu menderita, malam dia surga. Yama ada itu. Peta itu peta ya. Kalau siang dia menderita, kalau malam seakan-akan di surga. Dia punya dua versi gitu kehidupan dia. Nah dewa itu memang peta itu suka itu membantu mengkondisikan manusia kalau misalnya terlahir di alam peta gitu ya, supaya jangan masuk alam mereka yang di dalam, dia supaya ingetin kita, pernahkah kamu ingat sama perbuatan baik yang kamu lakukan, supaya muncul kusala cita kita muncul. Makanya penting kalau kusala cita kita muncul, kita bisa terlahir di alam yang lebih ringan lagi, seperti tadi pelimpahan jasa tadi ya. Jadi kalau meninggal terlahir peta, ingatlah perbuatan baik kita gitu. Tapi peta itu mengkondisikan aja, bukan jadi misalnya tidak menghukum kita atau bagaimana memvonis kita dengan hukuman, enggak. Hanya mengkondisikan kita supaya pernahkah kamu melakukan perbuatan baik, ingat dengan perbuatan baik itu. Nah, perbuatan baik itu mengkondisikan kita terakhir di alam yang
lebih bahagia. Ya, cukup? Kalau membunuh orang tua, ada orang membunuh orang tuanya karena terpaksa gitu. Misalnya dia di rumah sakit dengan orang tuanya karena udah nggak ada biaya, ibunya dicabut, kan mati kepaksa. Ya, tetap pembunuhan. Ya, kami Tidak ada ampun, tidak ada maaf. Karena dia udah nggak bisa bayar, biarin aja rumah sakit lagi. ya maksudnya itu mungkin istilahnya pindahin bawa ke rumah gitu. Ya mungkin dengan alat bantu, ya alat bantunya beli alat bantu gitu, pindahin ke rumah biayanya lebih ringan. Ya itu mercy killing namanya ya. Ada mercy killing istilahnya ya, kumpul dengan cinta kasih supaya jangan dia menderita. Tapi tetap ya. Niatnya apa? Nah ini, misalnya kita nih ada cerita nih orang dalam keadaan sekarat. Dimintain teman-teman kita minta tolongin baca perintah biar cepat mati. Pembunuhan itu. Niat bacain perintah dia mati, pembunuhan. Makanya baca perintah niatnya apa? Supaya yang sakit itu menjadi tenang. Kalau dia tenang, damai, kalau dia mau mati ya kamar dia. Tapi niat kita jangan biar baca perintah biar yang itu yang mati cepat yang sekarang cepat mati, pembunuhan. Itu bahaya. Ya. Hanya masalah konsep aja. Niat kita apa? Apa tadi? Kama itu apa? Perbuatan yang sedang dengan cetana. Nah ini cetana ini yang menentukan niatnya membunuh atau supaya dia tenang. Niatnya membunuh dia mati. Wah, pembunuhan. Ya, waktu habis. mengenai orang yang tadi Pak, Ya, orang yang di ICU tadi, ya, lalu dokternya menyatakan bahwa dia sudah meninggal, ya, tapi dipakai ICU, ya. gimana? Udah berikan dia sambut di ruang ICU kemarin. Jadi kalau keluarga di nomor pertahanan Udah mati apa yang dipertahankan? dengan ICU itu, dia bertanggung jawab. Tapi masih ada ini ya, ada tanda-tanda kehidupan katanya. Ya. Hasilnya masih jalan. Ya kalau itu ya gimana tuh kan dari dia. Jadi keadaannya dia kalau dibantu di ICU detak jantungnya itu kalau dibantu dengan alat masih itu. Ya kalau Bapak memang merasa sanggup, memang punya kemampuan untuk membiayainya, ya nggak salah. Sama apa ini? Jadi kita tidak berhak mengambil kehidupan. Kalau kita menyambung kehidupan, itu sama baik namanya. Ya, tergantung pada kita. Ya. Kalau kita ingin dipertahankan ya supaya dia hidup terus, ya tentu tambah biaya. Ya kan? Memangnya kalau di ICU murah. Nah, ya terserah kita. Kalau kita miliarder ya jual terus aja sampai akhir dia nggak kuat. Bisa. Tapi kalau kita cabut dengan kehendak biadar mati dan kesianan melihat kesianan saja, kesian hidup begitu supaya dia meringankan katanya supaya dia meninggal, pembunuhan mudah. Berarti kita tidak senang melihat penderitaan dia. Kalau tidak senang apa agamanya? Agama mudah. Dosa kita sama buruk. Ya kita apa? Saya bawa pulang sekarang. Ya nggak apa-apa kan kita. Itu saya bawa.